Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama-mu. Selamat Natal. Selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru. Haleluya. Haleluya. Kurang semangat haleluyanya. Haleluya. Haleluya. Itu baru karismatik yang benar-benar karismatik. Bapak Ibu saudara-saudari, di awal tahun baru ini kita sebagai keluarga besar dalam komunitas PDKK ya. Pokoknya karismatik Katolik. Bersama-sama mengucap syukur kepada Allah yang maha baik, Allah yang sungguh besar kuasanya, karena ternyata Ia sungguh-sungguh mempunyai komitmen untuk memelihara, menjaga senantiasa umat yang dikasihinya. Dan kita pada malam hari ini adalah umat yang dikasihi oleh Allah. Karena itu besar pujian dan syukur kita kepada Allah yang maha kuasa pada malam hari ini. Dalam perayaan Ekaristi ini juga kita bersama-sama memohon rahmat Tuhan untuk Ibu Bertawati, semoga diberi kesembuhan dan jalan yang terbaik oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka mengawali perayaan ini kita hendak mengucap syukur kepada Tuhan sambil mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Semoga Allah yang maha kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang maha kasih, Putra-Mu yang tunggal menampakkan diri sebagai manusia, dan kami mengenalnya sebagai sesama kami. Semoga hidup kami pun selaras dengan hidupnya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus,
hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya Ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Kiranya Ia menolong orang-orang miskin. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu.
aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,